Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalita dari Prodi PGSD dengan NIM 877850645. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran dari filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat, di mana filsafat ilmu ini berfungsi sebagai dasar berpikir kritis dan reflektif dalam memahami hakikat dari pendidikan. Sedangkan pendidikan sendiri merupakan sarana untuk mengembangkan dan menerapkan pemikiran dari filsafat ilmu dalam kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar saja, tetapi juga sebagai ilmu yang memiliki objek kajian, metode, dan tujuan yang jelas. Maka dari sinilah filsafat ilmu ini memberikan landasan agar pendidikan dapat berkembang secara ilmiah dan terarah. Melalui pendekatan filsafat ilmu, pendidikan ini dikaji dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Simak berikutnya ya. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan ini tidak berjalan secara asal atau hanya rutinitas saja, melainkan dapat memiliki dasar pemikiran yang rasional, sistematis, kritis, dan bertanggung jawab. Pendidikan yang baik akan melahirkan manusia yang mampu untuk berpikir kritis, reflektif, kreatif, dan terbuka terhadap perkembangan dari ilmu pengetahuan. Dari proses pendidikan inilah muncul berbagai pemikiran baru, penelitian, dan teori yang kemudian memperkaya kajian dari filsafat ilmu. Artinya, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan ini bersifat timbal balik, di mana filsafat ilmu ini memberi arah bagi pendidikan, sedangkan pendidikan sendiri sebagai media pengembangan gagasan filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Filsafat ilmu ini disebut sebagai pisau analisis karena ia mampu untuk membedah segala persoalan pendidikan secara mendalam melalui tiga pendekatan utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oleh karena itu, filsafat ilmu ini membantu pendidikan agar tidak hanya fokus pada nilainya saja, tetapi juga memperhatikan proses, nilai, dan tujuan kemanusiaan. Oke, untuk contohnya seperti pada kurikulum Merdeka, di mana ia menekankan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Kebijakan ini menunjukkan adanya pemikiran filosofis bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda, sehingga pembelajaran tidak boleh bersifat seragam. Selain itu, dalam proses pembelajaran, guru tidak lagi hanya sebagai pusat informasi saja, tetapi ia lebih sebagai fasilitator yang mendorong siswanya atau peserta didiknya untuk berpikir kritis dan lebih aktif untuk mencari ilmu pengetahuan. Pendekatan ini menunjukkan adanya pengaruh filsafat konstruktivisme dalam pendidikan modern. Oke, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu ini memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir kritis, sistematis, dan bernilai, sehingga pendidikan ini tidak hanya menjadi proses transfer ilmu saja, tetapi juga menjadi proses pembentukan manusia yang utuh. Sebaliknya, pendidikan yang berkualitas juga akan memperkaya perkembangan filsafat ilmu melalui lahirnya pemikiran yang baru, penelitian, dan inovasi baru dalam kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.